Anak soleh. Bu Guru. Anak soleh. Mau dapat hadiah nggak? Mau dapat pahala nggak? Mau dapat surga nggak? Mau dapat ilmu nggak? Kita langsung kami wajihnya akhi sedekah dan senyum manismu terhadap saudaramu sedekah. Ada yang mau sedekah nggak? Mana senyum terbaiknya? Saya cek senyum terbaiknya. Masya Allah. Semoga berkah ya, sudah diawali dengan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada imam, ada makmum, sholat jamaah, banyak pahala. Sekali lagi saya ucapkan assalamualaikum, jawab salamnya yang kompak ya. Nih, cara jawab salam yang sebenarnya itu adalah waalaikumsalam ya, bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam ya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, syukurillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza qala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah Muhammad man salaka tariqan yaltamisuhu fihi 'ilman fasahalallahu tariqan ila jannah. Amma ba'du. Pengurus taklim anakku Bintaro yang semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, umur yang barokah, istiqomah dalam ibadah, terus semangat dalam dakwah. Amin ya rabbal alamin. Santri-santri taklim anakku yang semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, tumbuh kembang menjadi pribadi yang saleh dan salehah, bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali santri yang telah mengantarkan putra putrinya, semoga diberikan amanah yang istiqomah sehingga di akhirat nanti bisa mempertanggungjawabkan amanah seorang putra putri yang saleh dan salehah yang akhirnya bisa berkumpul di jannah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah atas segala nikmat, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu, nikmat kesempatan yang dimana pada pagi hari ini atas rahmat dan ridha Allah kita bisa hadir bersama di musola apa namanya? Musola Al-Ikhlas dari Bintaro, yang semoga kita pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah dan umat Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga di akhirat kita semua diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad. Semoga di akhirat kita kelak kita mengenal dan dikenal Rasulullah Muhammad. Bersama Rasulullah di surga firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Soleh. Saya punya tebak-tebakan yang bisa menjawab dapat hadiah, mau nggak? Nih tebak-tebakannya. Siapakah aku? Sesuatu yang menjadi penghalang sahnya sholat. Najis. Boleh ambil hadiahnya yang ditoples dulu ya. Nah, itu ada warna warni itu, boleh diambil. Jadi hadiah yang awal nanti yang ditoples dulu ya.
Cara-caranya hati-hati di sini karena banyak ranjau. Baik, masih mau tebak-tebakan lagi? Oh ya, baik. Siapakah aku? Di mana cara membersihkannya adalah dengan mempercikkan air saja. Najis? Sama apa benar? Najis? Betul, ada hadiahnya. Baik, siapakah aku? Masih mau tebak-tebakan nggak? Masih. Siapakah aku? Keadaan yang menghalangi sahnya sholat. Enggak jadi. Siapakah aku yang menjadi penghalang, ya, kondisi yang menjadi penghalang sahnya sholat? Hadas. Silakan ambil hadiahnya, kemudian dikasih ke temannya ya. Boleh yang mana aja. Anak sholat. Tepuk 1, tepuk 2, konsentrasi. Pertanyaannya, siap dulu ya. Yang mana boleh kalian? Oke, pertanyaannya, siapakah aku? Ilmu yang mempelajari tentang tata cara ibadah. Siapakah aku? Ilmu yang mempelajari tentang tata cara ibadah, mempelajari tentang syariat Islam. Yang lainnya apa? Bukan. Iya yakin dong. Anak, siapakah aku? Ilmu yang mempelajari tentang kaifiat tentang tata cara ibadah dengan baik dan benar. Tidak ada. Sebenarnya sih jawabannya benar ya, ilmu fikih. Tapi karena ragu, jadi maaf ya, mungkin terbiasa. Anak soleh. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Yang kencang. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Yang kencang. Siapa yang menciptakan karpet? Manusia. Cat dinding? Manusia. Masjid? Allah. Manusia. Tidak belajar yang belajarnya ya. Anaknya bukan belajar ya. Siapa yang menciptakan pohon? Allah. Mobil? Manusia. Motor? Manusia. Sandal? Manusia. Kita? Allah. Bulan? Allah. Langit? Allah. Gak bagus ya. Baik. Insya Allah kita lanjutkan materi hari ini, tata cara berwudu, tayamum, dan mandi besar ya. Oke, jadi kita fokus hari ini akan belajar kaifiah atau tata cara berwudu, tayamum, dan mandi besar. Pastinya sebelum kita memahami kaifiah, kita sudah harus memahami apa saja yang menjadi rukunnya wudu, apa saja yang menjadi sunnah wudu, yang membatalkan wudu, dan doa setelah wudu. Pertanyaannya, sebutkan 3 saja yang menjadi sunnahnya wudu. Yang menjadi sunnahnya wudu 3 saja. Siapa yang tahu sunnahnya wudu 3 saja dapat hadiah. Oke, sebutkan 3 saja yang membatalkan wudu. Ini namanya siapa? Kainara. Kalau ini? Alma. Ini kakaknya Kainara ya? Alma kakaknya Kainara, apa bajunya kembar? Enggak. Terus Alma itu apanya Kainara? Adik. Oh, saya pikir tadi kakaknya. Masya Allah. Baik, Kainara, coba sebutkan 3 saja yang membatalkan wudu. Kentut, terus pipis, samaku, masya Allah. Ambil hadiah di situ, boleh warna apa saja yang kalian suka ya. Nah, Kainara sudah menyebutkan 3 di antara yang membatalkan wudu. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 2 saja yang membatalkan wudu. Setelah tadi Kainara sudah menyebutkan buang angin, BAB, BAK. Nah, selanjutnya 2 saja yang membatalkan wudu selain buang angin, BAK, BAB. Apa coba? Alma tahu, boleh kalau dibisikin sama kakak. Atau ada yang mencoba yang lain? Coba Alma, yang membatalkan wudu selain buang angin, BAK sama BAB apa? Ini ada di surat bisik-bisik. Coba yang membatalkan wudu apa? Bersentuhan dengan
wakil perempuan. Berarti Raya kalau bersentuhan dengan Syafiq batal. Tapi kalau Raya belum akil balik atau Syafiqnya belum akil balik berarti nggak batal ya. Jadi bersentuhan laki perempuan ketika sudah sama-sama dewasa ya. Kalau Raya itu misalnya udah jadi nenek-nenek, Syafiqnya masih balita, nggak apa-apa ya. Baik, terus apa lagi Raya? Ada, boleh ambil hadiahnya. Amal soleh. Nah, kenapa tadi ditanya? Karena hari ini kita akan mempelajari tentang apa saja yang membatalkan wudu, apa saja yang menjadi rukun wudu, dan apa saja yang menjadi sunnah wudu. Baik, wudu. Apakah wudu? Ada yang tahu nggak wudu itu apa? Coba wudu adalah, siapa yang tahu wudu adalah? Baik, kita belajar ya hari ini. Mana duduk rapimu? Mana? Saya cek mana? Yang mana? Yang mana? Saya cek. Dia rapi kita mulai pelajaran hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar yaitu kaifiyah toharoh atau tata cara bersuci. Tata cara bersuci. Namanya apa? Kaifiyah toharoh. Coba bareng-bareng 1, 2, 3. Kaifiyah toharoh. Yang sini belum kompak, sekali lagi 1, 2, 3. Kaifiyah toharoh. Semuanya 1, 2, 3. Kaifiyah toharoh. Masya Allah, jamaahnya kayak 1000 orang. Ya, semangatnya itu kayak 1000 orang gitu ya. Kaifiyah toharoh. 1, 2, 3. Kaifiyah toharoh, tata cara bersuci. Apa? 1, 2, 3. Nah, hal pertama yang akan kita pelajari atau toharoh dalam hadas itu ada 3. Dengerin. Bersuci dari hadas itu ada 3. Ada berapa? 3. Bersuci dari apa? Hadas. Bersuci dari apa? Fokus, sebentar kalau yang main-main kan ngerti nih. Bersuci dari apa? Bersuci dari hadas ada berapa cara? 1, wudu. 1, 2, mandi. 2, mandi besar. Mandi apa? Mandi besar. 2, mandi besar. 2, mandi besar. 3, tayamum. 3, tayamum. 3, tata cara bersuci dari hadas ada 3. 1, 2, 3. Dan ngerti? Ada yang bisa tayamum? Belum? Nanti harus bisa ya. Oke. Selanjutnya udah. Nah, wudu adalah menurut bahasa artinya bersih dan indah. Wudu menurut bahasa artinya yang perempuan yang kenceng suaranya. Wudu menurut bahasa artinya Masya Allah. Ini semangat semua nih. Wudu menurut bahasa artinya istilah membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi wudu menurut istilah adalah membersihkan. Sekali lagi paham. Wudu menurut istilah adalah jadi wudu untuk menghilangkan. Wudu untuk menghilangkan. Paham? Jadi wudu adalah membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan. Ngerti? Wudu menurut bahasa apa? Menurut istilah apa? Membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan. Baik, berikutnya. Nah, jadi ini pertanyaan nih yang bisa jawab dapat hadiah. Wudu menurut bahasa adalah. Nah, tuh, Nadifa ambil. Wudu menurut istilah adalah. Yang bisa teman, wudu menurut istilah
istilah. Wudu menurut istilah siapa yang bisa? Nah, wudu menurut istilah apa? Menurut istilah itu menurut bahasa. Ditutup. Oke, wudu menurut bahasa apa? Bersih dan ingat. Wudu menurut bahasa apa? Wudu menurut bahasa apa? Menurut istilah membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas. Wudu menurut istilah membersihkan. Nanti kalau ada jamaah yang tanya, Pak Ustadz mau tanya dong, wudu menurut istilah apa Pak Ustadz? Bersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Masya Allah, nih Ustadz nih ya, insya Allah 10 tahun yang ke depan jamaahnya udah 1 juta umat. Amin. Nih sekarang tanya nih, Bu Ustadz, Bu Ustazah ini, Ustazah namanya siapa? Feiza. Feiza kelas berapa? TK. Oh TK, aku pikir kelas 6. Feiza, wudu menurut bahasa apa? Bersihkan lidah. Udah. Jadi wudu menurut bahasa satu dunia. Wudu menurut bahasa, menurut istilah, Masya Allah, ini pintar banget. Dia kelas berapa? Belum sekolah? Belum. Kenapa? Belum bimbel, tapi aku maunya bimbel. Maunya bimbel, nggak langsung kuliah, Tidak. nggak langsung SMA. Tidak mau. Nggak mau. Cita-citanya dia apa? Dokter. Oh dokter. Hari ini datang ke taklim anak. Ini namanya apa? Taklim apa? Taklim anak. Oh, emang dia datang ke taklim anak? Kenapa? Aku mau kesini. Kenapa mau ke sini? Mau apa? Ke sini mau apa? Mau dapat hadiah. Iya. Selain dapat hadiah, ke sini mau apa? Mau? Belajar, Masya Allah. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat ya. Semoga dapat hadiah ya. Amin. Anak soleh. Udah paham? Wudu menurut istilah adalah membersihkan. Ya, kunci cekrek. Ya, paham ya? Nah, dikunci biar gak berkemburan lagi. Selanjutnya kita akan memahami rukun wudu. Rukun apa itu rukun? Dengerin anak soleh. Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan saat kita melakukan ibadah tersebut. Jadi saat wudu, ke-6 rukun wudunya harus dilakukan. Apabila salah satu saja ketinggalan, maka wudunya tidak sah. Kalau salah satu rukun ini ketinggalan, maka wudunya tidak sah. Ya, sedangkan tadi kalau salah satu dari 6 rukun ini ketinggalan, maka wudunya tidak sah. Paham? Semua dapat hadiah doa, semoga sekeluarga masuk surga. Yang amin dijawab, insya Allah semoga sekeluarga masuk surga. Anak soleh. Pertanyaan, siapakah aku bersih dan indah? Itu yang baca. Siapakah aku bersih dan indah? Wudu menurut bahasa. Silakan ambil hadiah yang ditulis dulu ya. Anak soleh. Siapakah aku? Kaifiyah toharah. Siapa aku kaifiyah toharah? Tata cara. Dimana katanya gimana? Siapakah aku kaifiyah toharah? Tata cara bersuci. Baik, boleh ambil hadiahnya ya. Anak soleh.
Satu, kedua. Apakah aku rukun? Rukun itu apa? Rukun, tadi sudah dijelasin rukun. Ya, apakah aku rukun? Rukun Islam, benar. Dapat dia, ya hadiahnya. Anak soleh. Dengerin, anak soleh. Rukun iman, nanti kamu jawab deh. Satu rukun Islam, satu rukun iman. Dengerin. Pinter. Namanya siapa dia pinter banget? Namanya siapa? Oke, Romina di Tirmidzi ya, Imam Tirmidzi. Namanya Tirmidzi, kelas berapa? Belum masih takut. Belum masuk PAUD. Masih PAUD sekarang. Masya Allah, rukun Islam. Di sekolah udah diajarin rukun Islam. Udah. Apa aja rukun Islam? Rukun Islam yang 5. Rukun Islam ada 5. Satu syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 syahadat, 5. haji. Masya Allah. Ya, itu rukun Islam menurut anak PAUD ya. Anak soleh. Rukun adalah sesuatu yang harus kita lakukan saat melakukan ibadah. Rukun wudu ada 6. Rukun wudu ada berapa? Rukun wudu ada berapa? Insya Allah nanti bisa dapat hadiah kue loh yang kenceng ya. Oke. Boleh minta tolong kuenya sebagian taruh sini bunda. Oke ya. Rukun wudu ada 6. 1 niat, 1 2 membasuh wajah, 3 keren banget, 4 5 6 tertib ya. Nah kita pas satu-satu nih. 1 niat, 1 kita dulu bareng-bareng. 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini saya rapikan ya bacanya, dengerin. Nawaitul, ada L-nya. Nawaitul wudu aliraf'il hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala. Coba pada bacakan yang benar. 1, 2, 3 Nawaitul wudu aliraf'il hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala. Sekali lagi nawaitul 1, 2 Kalau saya pegang ini kenapa tambah kenceng ya? Beda. Oke, sekali lagi yang bagus nanti saya kasih ini. Nawaitul 1, 2, 3 Masya Allah. Ini yang duduk cepat namanya siapa yang belakang? Kakak siapa namanya? Saya ditutupin. Kakak Naya. Mau dapat hadiah? Nah, sini ya, maju ke depan bacanya dulu. Oke. Kenapa ditanya namanya kok diumpetin kakak? Gak mau terkenal ya? Oke. Ini kakak. Namanya kakak siapa?
Naya niat itu gimana bunyinya? Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Pakai nanya. Nawaitu Maghribi salah. Alhamdulillah. Masya Allah. Naya kelas berapa? Kelas 4. Sekolah di mana? Al-Majid. Hari ini yang natal siapa? Bunda. Bilang apa sama Bunda? Bundanya yang mana? Ada nggak bundanya yang pulang atau masih di sini? Oke, bilang apa sama Bunda? Terima kasih Bunda. Ini hadiahnya buat buat Naya atau buat Mama hadiahnya? Buat Bunda atau buat Naya hadiahnya? Bagi-bagi. Oke, makasih. Anak soleh. Coba kenceng niat dulu. 1, 2, 3. Nawaitu. Masya Allah, udah apa ya? Jangan salah ya, harus ada L-nya. Nawaitu, bukan nawaitu ya. Nawaitu wudu'a liraf'il, pakai ain. Liraf'il hadatsil kedua, membasuh wajah. Rukun yang kedua apa? Jadi kalau wudu, yang kedua rukunnya membasuh wajah nih sampai tumbuhnya rambut. Nah, jadi tadi dibilang sama Bunda Kuning, kalau wudu jangan basah, jadi harus dibasuh sampai tumbuhnya rambut ya, sampai wajah sini, sampai belakang telinga sini. Nah, itu harus terbasuhi air semua. Jadi tidak hanya diciprat-cipratin, tapi harus dibasuh dengan air mengalir, dengan air anak soleh. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku ya. Nanti kita praktekin, intinya sekarang paham dulu bahwa yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, siku itu kulitnya tebal ya. Bagian siku itu biasanya kulitnya tebal. Nah, siku sini tuh kulitnya tebal, jadi harus digosok-gosok. Gak hanya dilewatkan air begitu saja, harus digosok pelan-pelan. Paham? Ngerti? Harus digosok. Oke, yang keempat, mengusap sebagian rambut atau kulit kepala ya. Nanti ada bagian sunahnya ya. Intinya yang keempat adalah membasuh sebagian rambut minimal 3 helai. Minimal berapa? Minimal berapa? Bukan berarti dihitung 1. Enggak kayak gitu ya. Minimal 3 helai tempat tumbuhnya rambut. Jadi maksudnya adalah tempat tumbuhnya rambut 3 helai minimal. Nah, terus sekarang pertanyaannya, kalau ada orang botak nggak punya rambut gimana? Oh, makanya di situ disebut atau kulit kepala ya. Kulit kepala yang mana aja. Kalau misalnya ada orang botak nggak punya rambut, maka yang dibasuh adalah kulit kepala. Bagi yang punya rambut adalah rambutnya minimal berapa? 3 helai rambut tempat tumbuhnya rambut. Kalau yang rambutnya panjang 1 meter bukan kayak gini terus wajahnya enggak, tapi minimal 3 helai dari tempat tumbuhnya rambut. Paham? Nah, yang selanjutnya adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini kaki ini kulitnya tebel, jadi kayak Bunda ini nggak cukup digini-giniin, emang lagi main bola ya. Nah, jadi harus dibasuh-basuh gitu. Celah-celah bagian jari-jari ini harus digosok-gosok supaya airnya masuk dan bisa rata di bagian kaki. Jadi harus dibasuh dengan sempurna. Selanjutnya yang ke-6, tertib. Ke-6, semangat. Kita ulang sekali lagi, rukun wudu ada 6, tapi pelan-pelan, jangan buru-buru. Rukun wudu ada 1, 2, 3, 4,
Lima. Enam. Paham? Coba deh, siapa yang hafal? Rukun wudhu ada 6 kan, tiap hari udah wudhu nih. Sambil bayangin wudhu, sambil mengurut-urutkan bagian daripada rukun wudhu. Siapa yang berani? Rukun wudhu ada 6, nanti ditutup sama Bunda Nening ya. Oke, boleh ditutup Bunda? Oke. Namanya siapa? Siapa? Syafiq. Yang kecil siapa? Syafiq. 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 Wudhu menurut istilah apa? Lumayan. Jadi lagi rukun wudhu ada berapa Syafiq? 6. Nah, sebutkan. Niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh sebagian rambut atau kulit kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, tertib. Pintar. Ada lagi yang berani? Syafiq mau hadiah doa atau ambil hadiah di sana? Dan semoga ujiannya sukses ya. Oke. Ada yang berani rukun wudhu ada 6, sebutkan siapa yang berani menyebutkan. Oke, Masya Allah. Alia kelas berapa? 3. Tadi di antara siapa? Nah, rukun wudhu ada 6, sebutkan. Niat, membasuh tangan sampai siku. Setelah niat apa? Setelah niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh rambut atau kulit kepala, membasuh kaki sama niat. Membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Terus terakhir apa? Tertib. Masya Allah. Boleh ambil hadiahnya di toples ya. Anak soleh. Jadi wudhunya nanti harus sempurna dengan cara membasuh bagian daripada rukun wudhu. Rukun wudhu ada berapa? Dikunci cekrek ya, paham ya? Oke, pertanyaannya, siapakah aku? Kalau pertanyaannya, membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, siapakah aku? Ya, apa? Wudhu menurut istilah akan ambil hadiahnya. Anak soleh, mana duduk rapimu? Ya rapi dapat hadiah. Mana duduk rapimu? Masya Allah, ini rapi ya duduknya. Duduk rapi badan. Nah, Masya Allah, boleh ambil hadiahnya di toples. Baik, selanjutnya setelah rukun wudhu kita akan mempelajari tentang keterangan daripada tertib. Rukun wudhu yang ke-6 apa? Rukun wudhu yang ke-6 apa? Ya semangat. Rukun wudhu yang ke-6 apa? Tertib adalah mendahulukan rukun yang harus didahulukan dan mengakhirkan rukun yang harus diakhirkan. Jadi tertib itu mendahulukan yang dulu, mengakhirkan yang akhir. Jadi habis niat gak boleh langsung basuh kaki. Habis niat itu mengusap wajah. Habis mengusap wajah tidak boleh langsung mengusap kepala ya, atau mengusap rambut, tapi harus berurutan. Nanti kalau tidak berurutan wudhunya ngacak, maka wudhunya tidak sah. Tidak sah. Jadi supaya wudhunya sah harus tertib, harus tertib. Makanya rukun wudhu yang ke-6 adalah apa yang dimaksud dengan tertib? Mendahulukan. Jadi gak boleh diloncat-loncat. Pertanyaannya, apakah aku sah apabila
Aku berwudu diawali dengan niat, kemudian langsung membasuh kaki. Apakah wuduku sah? Masih ijtima ulama nih. Apakah wuduku sah apabila aku berniat langsung membasuh kaki? Tidak sah. Ulang-ulang 13 ya. Anak soleh. Jadi kalau kita berwudu, niat kemudian langsung basuh kaki, langsung berdoa, kemudian selesai wudunya, maka wudunya tidak sah. Karena salah satu rukun daripada wudu harus tertib, harus tertib adalah mendahulukan rukun dahulu dan mengakhirkan rukun yang Baik, lanjut Bunda. Nah, jadi setelah kita memahami daripada rukun wudu ke-6 yaitu tertib, sekarang sunnah wudu. Ini yang cara diperhatikan. Sunnah adalah ibadah yang apabila dilakukan dapat pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi sunnah wudu ini apabila tidak kita lakukan dalam berwudu, maka wudunya tetap sah, namun tidak dapat pahala sunnah wudu. Paham? Tidak dapat pahala sunnah wudu. Ngerti? Nih, sunnah wudu 1 bersiwak, 1 apa? Yang kencang 1 apa? 2 membaca basmalah ketika hendak berwudu. 2 apa? Nih, kalau kalian mau berwudu, maka dianjurkan membaca basmalah. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sambil menanggalin jari, sambil membaca basmalah. Boleh diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hukumnya sunnah, hukumnya. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Nah, ini jadi selain membaca basmalah, tadi membasuh tangan sampai pergelangan. Nah, ini hukumnya sunnah, hukumnya. Yang keempat, berkumur-kumur. Yang keempat apa? Yang kelima, membasuh lubang hidung sebelum berniat. Yang kelima apa? Membasuh lubang hidung sebelum berniat wudu ya. Yang kelima, menyapu seluruh rambut ya, kepala dengan air. Nah, jadi kalau laki-laki kayak gini nih cara wudunya ya, dengan menggunakan kedua tangannya. Nah, ini kan kalau nah, jadi gini, nanti dari depan sampai tengkuk, kemudian ke depan lagi. Ini sudah bagi laki-laki. Kalau perempuan dari depan cukup sampai tengkuk, nggak usah ke depan lagi. Ini kalau perempuan, ini hukumnya sunnah, hukumnya yaitu menyapu seluruh rambut ya. Nyapunya nggak usah repot-repot cari sapu ya, maksudnya cukup pakai tangan ya. Kemudian nih kalau bagian rambut itu kan mengusap ya, jadi tidak harus pakai air 1 ember ya, Syafiq nggak usah guyur gitu ya. Jadi cukup ambil air dibasahin tangannya, kemudian disapu ke rambut dari depan, kemudian sampai tengkuk sini, kemudian diusap lagi ke depan. Ini hukumnya sunnah, hukumnya. Kalau tidak dilakukan wudunya tetap sah. Kalau perempuan caranya adalah dari depan sampai tengkuk aja, gak usah dibalikin ke depan. Ini bagi perempuan. Jadi sunnah wudu yang nomor 6 adalah menyapu seluruh seluruh rambut kepala. Paham? Jadi keenam, menyapu seluruh rambut kepala dengan air. Ngerti? Siapakah aku? Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Siapakah aku? Rukun wudu. Siapakah aku? Berkumur-kumur. Sunnah wudu. Siapakah aku? Niat. Rukun wudu. Siapakah aku? Mengusap sebagian kulit kepala. Sunnah wudu. Salah. Rukun wudu. Salah. Siapakah aku? Nawaitul wudu alirab il hadatil asbari fardhanillahi ta'ala.
yakin siapakah aku bersih dan suci? Siapakah aku bersih dan suci? Ana asma. Masa katalah. Ya, siapakah aku bersih dan suci? Masya Allah, silakan ambil hadiahnya. Anak soleh. Jadi sunnah wudhu udah paham ya? Masih ada nggak sunnah wudhunya? Coba kita cek berikutnya ya. Baik, jadi sunnah wudhu yang ketujuh mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Jadi rukun wudhu yang ketujuh apa? Mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Oke, yang perempuan semangat. Rukun sunnah wudhu yang ketujuh adalah pintar. Yang kedelapan menyambung kedua telinga luar dan dalam. Yang kedelapan apa? Menyambung kedua telinga luar dan dalam. Semuanya semangat. Yang kedelapan apa? Menyambung kedua telinga luar dan dalam. Baik. Yang kesembilan meniga-kalikan membasuh. Jadi dibasuh sebanyak 3 kali. Itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau misalnya dibasuh sekali, wudunya sudah sah. Sudah, tapi kalau kita basuh sebanyak 3 kali, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Paham? Jadi yang ke-9 adalah meniga-kalikan membasuh. 10 menyala-nyala jari, tangan dan kaki. Ya, itu hukumnya sunnah. Menggosok-gosok bagian jari, tangan dan kaki. Yang ke-11 membaca doa sesudah wudhu. Membaca doa sesudah wudhu. Membaca doa sesudah wudhu. Paham? Siapakah aku? Anak soleh. Mana duduk rapimu? Spesial hadiahnya ini. Siapakah aku bunyi dari doa sesudah wudhu? Sini. Bunyi doa sesudah wudhu. Sini. Siapakah aku bunyi doa sesudah wudhu? Silakan. Allahumma ja'alni minal Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma ja'alni minal mutatahhirina minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas shalihin. Jangan dipakai ya. Biasanya kalau disuruh doa kan doanya langsung Allahumma ja'alni minat tawwabina. Iya, ada dari asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dari Allahumma ja'alni. Mulai sekarang disempurnakan. Nanti doa setelah wudhu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, terus Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas shalihin. Masyaallah, supaya berkah acara kita hari ini kita dengarkan sambil membacakan surat At-Tahrim. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wallahu alimul hakim. Wa in asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha
samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Surat Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum Faqala al-kafiruna hadha yawmun hadha syai'un ajib. Surah Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Surah Muhammad. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Az-Zariyat. Wadh-dhariyati dharwa falhamilati wiqra faljariyati yusra. Surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Al-Hadid. Yusabbihu Al-Hadid. sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Surah Al-Mumtahanah. Ya ayyuhalladzina amanu La tattakhidhu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Terakhir ya, At-Tababul. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil majid. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal Mulku. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Syarif mulai belajar ngaji usia berapa? TK. TK. Terus sekarang kelas berapa?
Oh, kelas 5. Berarti gak instan ya belajarnya? Ngajinya tiap hari, pagi, siang, sore, apa malam? Kalau Selasa, Kamis, Jumat itu sore sama malam. Oh, Selasa, Kamis, Jumat Sore sama malam. dari jam 4 sampai jam 10. Iya. Oh, Masya Allah. Kalau hari Senin terus Rabu itu jam berapa? Jam 4. Jam 4 sampai maghrib. Iya. Masya Allah. Semoga istiqomah ya. Iya. Belajar menghafalnya di mana? Di Sabu bisa Fahim. Fahim Quran. Iya. Oh, teman-temannya kalau pengen belajar menghafal berarti daftar di Fahim Quran ya. Iya. Insya Allah. Anak soleh. Kita lanjutkan kembali. Sunnah wudhu yang terakhir membaca doa. Membaca doa sesudah wudhu. Doa sesudah wudhu. Baik. Nah, ini sunnah wudhu. Yang membatalkan wudhu satu tadi sudah disebutkan ya sama kakak ya. Keluar sesuatu dari kubur dan dubur, misalnya buang air kecil maupun air besar atau keluar angin. Jadi kalau buang angin atau maka wudhunya batal wudhunya. Terus apabila BAK nih, BAK maka wudhunya batal wudhunya. Kalau BAB nih, kalau BAB maka wudhunya batal wudhunya. Yang kedua, hilang akal sebab gila. Orang gila maka wudhunya batal wudhunya. Dia wudhu nih, kemudian mau sholat. Selesai wudhu gila 5 menit. Gila 5 menit maka wudhunya batal wudhunya. Kalau mau sholat harus wudhu lagi. Faham? Selanjutnya pingsan. Selanjutnya pingsan. Lagi habis wudhu mau sholat tiba-tiba jatuh pingsan, maka wudhunya batal wudhunya. Selanjutnya mabuk dan tidur nyenyak. Orang mabuk, ya mabuk di sini tuh bukan berarti kalau naik kendaraan. Kan ada tuh kalau naik perahu atau naik mobil terus mabuk, bukannya kayak gitu yang dimaksud. Tapi mabuk di sini adalah tidak sadar karena minum minuman keras. Maka yang demikian maka menjadikan orang tersebut batal wudhunya. Kalau naik sepeda kemudian mabuk, nah ini tidak membatalkan sholat. Naik pesawat kemudian mabuk berarti nggak membatalkan wudhu, maksudnya tidak membatalkan wudhu. Misalnya naik kuda nih ya, naik kuda di jalan-jalan ya, di taman, di kebun teh Bogor gitu ya, lagi naik kuda tiba-tiba mabuk padahal tadi udah wudhu, maka yang demikian tidak membatalkan wudhu. Yang dimaksud di sini adalah mabuk hilangnya akal karena minum minuman keras dan sebagainya, dan ini hukumnya haram, hukumnya haram. Selanjutnya adalah tidur nyenyak. Apa? Tidur nyenyak. Anak soleh. Jujur. Orang itu dijamin masuk surga. Syarat pertama harus apa? Jujur. Jadi kan masuk surga itu ada 6 golongan. Salah satunya harus apa? Kencang. Harus apa? Oke. Pertanyaannya, Ali pernah nggak sih sholat Jumat kemudian ketiduran? Enggak. Yakin? Pernah dulu waktu kecil. Oke, pernah nggak sih Ali lagi sholat Jumat terus kemudian ketiduran? Pernah dulu waktu kecil. Nah, kalau kamu? Masih Masih kecil. Sekarang udah jarang. Nah, karena mau lari ya habis sholat Jumat ya. Sudah. Kalau habis sholat biasanya habis salam itu kalau sholat Jumat biasanya doa dulu dengan khusyuk atau langsung lari? Kadang doa enggak sih? Cara masuk surga harus jujur. Jadi biasanya sekarang kalau habis salam itu langsung doa 5 menit atau 10 menit atau ngapain? Sampai 5 menit. Sampai 5 menit. Nah, jadi kalau ketiduran itu beda ya, anak soleh. Kalau misalnya Alif sedang sholat Jumat, kemudian saat mendengarkan khutbah yang disampaikan khatib, kemudian Alif ini tertidur dengan posisi duduk sila seperti ini, maka wudhunya tidak batal. Ya, kalau ketiduran seperti ini. Tapi kalau Alif saat sholat Jumat kemudian bawa bantal sama selimut, ya kan?
Kemudian cari tempat yang dekat AC, ya kan? Nah, kemudian saat khotib mau khutbah terus langsung tidur, kemudian pakai selimut, pakai bantal. Nah, terus kemudian tidurnya nyenyak ditandai dengan ngorok. Nah, berarti ini menjadikan wudunya batal. Wudunya intinya kalau kalian tidur sampai nyenyak, wudunya batal. Kalau orang itu tidur, wudunya batal, kecuali tidurnya ketiduran saat posisi duduk seperti ini, ya, yang dimana maaf ya pantatnya itu tidak berpindah tempat, ya, tapi mesti ngobrol. Dengerin. Jadi kalau ada orang duduk seperti ini dengan catatan pantatnya tidak pindah tempat, maka wudunya tidak batal, ya. Nah, kalau kata Arif, sampai nunggi-nunggi gitu ya, nah maka wudunya batal. Paham? Nah, jadi nanti jika kalau waktu sholat Jumat, karena 50% jamaah sholat Jumat itu biasanya ketiduran, ya. Kadang-kadang lebih marah astagfirullah. Nah, jadi kalau yang demikian itu ketiduran saat sholat Jumat dengan posisi catatannya pantatnya tidak pindah tempat, maka wudunya tidak batal. Tapi kalau Arif sholat Jumat pakai bantal sama selimut, ya, nah kemudian tidurnya nyenyak, maka itu membatalkan wudu, membatalkan wudu. Baik, siapakah aku? Mengusap hidung, membasuh hidung, membasuh hidung. Siapakah aku? Membasuh hidung. Yang baca itu. Siapakah aku membasuh hidung? Masya Allah, sunnah wudu, ambil hadiahnya. Ini sebenarnya ada dapat hadiah berapa kalian? Kalau ini akan dibawa pakai tangan kanan. Yang beli yang ini, sudah. Baik, jadi sunnah wudu itu diantaranya membasuh hidung. Baik, kita lanjutkan. Jadi keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, baik buang angin, ya, ataupun BAKB itu membatalkan wudu. Yang kedua, tidur itu membatalkan wudu. Yang ketiga, sentuhan, ini penting, anak soleh. Bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa. Ingat, sama-sama dewasa. Laki-laki dewasanya ditandai dengan mimpi basah. Kalau perempuan dewasanya ditandai dengan menstruasi. Ketika seorang laki-laki sudah pernah mimpi basah, perempuan sudah pernah menstruasi, bersentuhan kulit, maka wudunya batal. Wudunya batal. Nah, kemudian kedua laki dewasa ini adalah bukan muhrim atau bukan mahram, ya, dengan tidak ada penghalang antara kedua kulit tersebut, kecuali ada penghalangnya, yaitu baju. Kalau masih menggunakan baju, kesentuhan kulit laki perempuan dewasa yang bukan mahramnya, maka yang demikian tidak membatalkan wudu. Tapi kalau nggak ada penghalangnya antara laki perempuan, Bapak lagi rebutan apa, Pak? Rebutan apa? Oh, rebutan kata. Namanya siapa? Ahmed. Berapa? 3 tahun. Sudah bisa sholat? Bisa. Masya Allah. Anak soleh, anak baik. Nah, jadi sekali lagi, apabila laki perempuan bersentuhan kulit yang bukan mahramnya, yang tidak berhalang, karena laki-laki dan perempuan ini sudah dewasa, maka wudunya batal. Wudunya batal. Yang keempat, memegang atau menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Anak soleh, anak soleh. Tepuk 1, ya kencang. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Ya. Baik, yang keempat, memegang atau menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Telapak tangan itu yang ini, ya, ditandai dengan garis yang lebih putih daripada bagian punggung tangan. Nah, contohnya ini nih, kelihatan nih. Nah, jadi kalau ada garis yang putih ini namanya telapak tangan. Kalau yang tidak seputih yang di depan ini namanya punggung, ya, punggung jari, punggung tangan. Kalau ini telapak tangan.
Artinya, apabila kalian sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan kalian dengan menggunakan telapak tangan, maka wudunya batal, wudunya. Kalau menyentuhnya dengan punggung tangan, maka tidak batal. Kalau setelah wudu kita menyentuh kemaluan dengan kaki kita, maka tidak batal. Ya, kalau dengan kaki atau dengan siku, ya, nah itu tidak batal. Tapi kalau menyentuhnya dengan telapak tangan, maka wudunya baik. Pertanyaannya, siapakah aku? Siapakah aku keluar sesuatu dari bubul dan dubur? Baik angin, DAK, BAB, keluar angin, DAK atau BAB. Siapakah aku? Siapakah aku yang apabila keluar dari bubul dan dubur? Siapakah aku? Ada lagi yang tinggi. Siapakah aku? Keluarnya sesuatu dari bubul dan dubur. Siapakah aku? Apa? Wudu? Apa? Siapakah aku keluarnya sesuatu dari bubul dan dubur? Namanya siapa? Kainnya kelas berapa? Kelas 2 SD. Jadi siapakah aku keluarnya sesuatu dari bubul dan dubur? Ya, benar hadiahnya pinter. Ya, yang ditoples anak soleh. Yang membatalkan wudu diantaranya adalah menyentuh kemaluan dengan telapak. Apakah bersentuhan laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudu? Iya. Apa membatalkan wudu? Asalkan boleh maju. Coba jelaskan laki-laki dan perempuan yang membatalkan wudu itu seperti apa? Laki-laki perempuan bersentuhan kulit yang membatalkan wudu itu syaratnya seperti apa? Laki-laki dan perempuan bersentuhan saat sudah balik. Kalau misalnya belum balik, Tidak batal. nah balik itu sendiri kalau misalnya masih ada penghalang, yaitu baju atau kain dan lain sebagainya, gimana hukumnya? Misalnya laki perempuan dewasa yang sudah balik bersentuhan kulit, tapi ada kainnya gini, ada bajunya gini, tidak langsung kulit langsung, maka wudunya batal apa tidak? Tidak. Kalau misalnya ada orang sedang tidur nyenyak, wudunya batal nggak? Batal. Kalau misalnya ada orang mabuk, wudunya batal nggak? Batal. Kalau misalnya pingsan, Batal. oh batal. Sunnah wudu itu apa aja yang kamu tahu? Membasuh hidung ini termasuk sunnah wudu atau rukun wudu? Sunnah wudu. Kalau berkumur itu sunnah wudu atau rukun wudu? Sunnah wudu. Kalau membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki itu sunnah wudu atau rukun wudu? Rukun wudu. Kalau misalnya mengusap sebagian kepala atau rambut atau kulit kepala, itu bagian daripada apa? Rukun wudu. Masya Allah. Jadi sudah bisa membedakan ya antara rukun, sunnah dan juga yang membatalkan. Masya Allah. Nanti kalau ditanya, misalnya nih, kalau misalnya ada orang bertanya, namanya sebut aja Putri. Nih, Putra aja deh. Putra, Putri sih. Putra nanya gini, Pak Ustadz Aksaka mau tanya dong, kemarin waktu Putra wudu, Putra itu lupa berkumur-kumur, maka wudunya Putra sah nggak Pak Ustadz? Sah. Kenapa kok sah? Karena berkumur-kumur itu Sunnah wudu pinter. Kemudian ada yang tanya lagi gini, Pak Ustadz, tanya dong, kalau misalnya wudu tapi aku nggak niat, wudu saya sah nggak Pak Ustadz? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena niat berwudu itu Rukun wudu. Masya Allah. Syukran tak. Oke, udah paham ya berarti. Nah berikutnya
cara berwudu. Ini ada lagunya nih. Baca Bismillah sambil cuci tangan. 1, 2, 3. Baca Bismillah.